Oke guys, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tips nih buat ke kalian untuk merawat mobil kalian. Nah, ini ada One Tank Power Renew dari CRC. Nah, ini merupakan pembersih sistem bahan bakar One Tank yang dibuat dari bahan kimia terbaik untuk memberikan pembersihan yang maksimum pada sistem bahan bakar. Sistem ya, jadi secara keseluruhan yang maksimum dan pada sistem bahan bakar bensin kalau yang ini. Dan untuk diesel itu ada lagi, jadi beda untuk diesel dan yang bensin. Kalau ini yang gasoline and ethanol. Nah, ini itu membersihkan seluruh sistem bahan bakar di kendaraan bensin, meningkatkan sampai 5,7% miles per gallon dan juga 97% total power restoration dan 99% peningkatan dalam injektor. Nah, ini juga berfungsi untuk mengurangi emisi. Jadi hanya dibutuhkan 4 kali dalam setahun. Jadi penggunaannya ini kayak sebotol ini tuh bisa untuk 94,6 liter bensin. Jadi kalau kayak di Karimun gue ini, gue cuma pakai setengah nih sekali ini. Nah, nanti setelah 4.000 sampai 5.000 miles lagi, gue pakai lagi. Jadi ini berfungsi juga untuk menghemat biaya servis karena ini menyempurnakan dan membersihkan sistem pembakaran yang ada di mobil ini gitu. Nah, kalian bisa beli ini melalui e-commerce resminya dari CRC, dan untuk informasi lebih lanjut kalian bisa kunjungi websitenya ataupun Instagramnya, nanti gue cantumin di deskripsi. Nah, sekarang gue kasih tahu dulu ya nih cara pakainya. Dan enaknya, ini udah ada tuangan buat yang capless. Jadi kayak misalkan Ford Fiesta, itu kan dia nggak pakai kayak gini nih. Nah, itu udah ada alatnya nih. Ini kita coba di Karimun gue ya. Dan ini itu penggunaannya digunakan saat bensin kita tinggal dikit. Jadi kita tuangkan ini, nah habis dituangkan ini baru kita ke SPBU untuk ngisi bensin. Ini dan kebetulan Karimun gue juga bensinnya udah tinggal dikit, ya mas selalu dikit. Jadi tinggal tuang aja deh. Nih kita tuang. Oh masih di seal. Nah, kalau udah sisa setengah kayak gini, tinggal kalian simpan, jangan sampai kena sinar matahari langsung. Jadi kalian simpan dengan suhu ruangan. Nanti kalau sudah 4.000 sampai 5.000 ml, kalian bisa gunain ini. Dan ini produk berguna banget, dan ini pastinya bakal bikin dompet kalian lebih awet karena perawatannya juga jadi lebih hemat, dan konsumsi BBM kalian pun juga akan menjadi lebih irit. Nah, sekarang kita lanjut ke videonya yuk. Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue mau bikin video tentang upgrade audio Karimun gue. Nah, bisa dibilang ini adalah upgrade part 2. Emang part 1-nya udah lama banget gue nggak bikin juga. Kayak gue penggantian head unit, terus speaker yang di pintu itu udah gue ganti. Nah sekarang, sama tweeter juga udah gue pasang. Nah sekarang gue mau pasang subwoofer, power, terus speaker lagi tambahan di belakang, dan juga fuse. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol lah pokoknya soal audio atau cara aman dan hemat untuk upgrade audio kayak gimana. Soalnya kalau gue part-partnya udah gue beli dan udah gue cicil itu dari ya lumayan lama, bertahap sampai akhirnya udah semua, ya udah tinggal pasang gitu. Itu salah satu cara kalau kalian mau hemat budget, bisa dilakukan bertahap gitu loh. Jadi kalian beli ini dulu yang mungkin harganya lumayan, nanti bulan depan beli apa lagi yang harganya lumayan. Jadi nggak ya udah yang penting murah gitu loh. Nah kalau gue sih ini mau coba-coba dulu. Gue baru pertama kali juga pakai ini, ada produk Karman, itu ada speaker sama powernya. Gue mau coba juga. Terus subwoofernya ada merek ADX, dan itu emang harganya murah banget. Jadi nanti kita coba aja apakah kualitasnya bisa sebagus yang dibayangkan. Ya nanti kita coba. Kalau emang bagus, bakal gue rekomendasiin buat kalian. Yuk sekarang kita berangkat aja ke bengkel audionya karena lumayan jauh. Ya oke guys, sekarang udah sampai di toko audionya. Ini rekomendasi dari temen gue. Jadi ini berlokasi di Jalan Cangkringan. Ini tuh Pakem. Oh, ada tulisannya Pakem Gede Sleman. Nih, ini lumayan ramai juga yang kesini. Hah? Kan belum mulai. Udah. Annyeonghaseyo. Udah mulai. Ini mau masang. Nih, yang udah gue beli. Ini subwoofernya. Ini merek ADX. Fabulous 12 inci. Ntar buat taruh di bagasi, dibikin box. Terus ini powernya. Coba kita buka. Ini belum ada yang dibuka sama sekali nih. Gimana ambilnya?
Nih, ini warna silver dan ini 4 channel. Jadi dia udah bukan yang monoblock. Dan ini sebenarnya nggak perlu pakai power bank juga, aman kayak ini. Terus sama udah beli juga ini speaker tambahan karena Karimun itu speakernya cuma di depan doang. Jadi kayaknya kurang kalau nggak ada di belakang. Paling nggak taruh di atas ini nih, biar nggak saya ngebolongin yang pintu gitu. Nih pastinya sama fuse juga pakai merek Venom. Gue cuma mampu beli Venom ininya doang. Untuk perintilannya lainnya nggak pakai yang merek lain. Ini head unit udah dipasang nih Nakamichi. Ini juga beli bekas, itu sekitar 200.000 gue dapat beli bekas. Kalau yang udah kepasang itu pokoknya nih speaker samping, yang depan udah pakai Pioneer. Terus ini juga udah pakai tweeter merek Soundstream. Udah two way. Jadi udah two way, nanti sama subwoofer jadi three way. Nah, sekarang kita cek dulu yang mau dipasang duluan bagian apa sih, prosesnya gimana. Langsung aja yuk. Oke guys, ini subwoofernya udah gue buka. Dia nih 12 inch kayak gini. Dan isi paketnya nih, ini belakangnya masih plastik. Dan ini, nah ini ada isinya nih, kartu garansi sama ini petunjuk instruksi pemasangannya nih. Nanti pokoknya jadinya di custom box di belakang, walaupun emang ambil space ya lumayan lah di bagasi. Cuma kemarin kalau subwoofer kolong tuh gue malesnya kursinya takut getar, jadi mending taruh di bagasi aja deh biar tetap nyaman gitu. Kalau barang ntar bisa diusahakan lah, apa enggak pasang tule ya. Yuk. Mas, ini tahap pertama yang dipasang berarti apa dulu nih? Kabel strom mas. Kabel strom. Yes. Itu tadi kan langsung dari depan gitu ya? Langsung aki. Oh, berarti nanti itu dipasang fuse yang tadi di belakang itu? Dipasang fuse-nya itu kan buat pengaman mas. Jadi kalau terjadi konsleting itu yang putus fuse-nya dulu. Oh, jadi nggak nyamber kemana-mana? Ya. Oh. Nah, kemarin kan pas saya tanya butuh power bank apa enggak. Nah, itu bedanya 4 channel sama monoblock ya? Iya. Kalau kapasitor bank ya? Kapasitor bank. Nah, itu kenapa kalau monoblock nggak perlu pakai, sama kalau monoblock perlu pakai. Karena kan monoblock itu kan tenaganya gede mas buat subwoofernya. Oh. Terus kalau buat yang 4 channel itu kan powernya kecil. Jadi nanti di bassnya yang kerasa. Kalau nggak pakai kapasitor, itu kan fungsi kapasitor itu kan buat nyimpen daya. Nyimpen daya. Kalau mengikuti apa namanya? Kalau langsung aki, kadang kan akinya kalau kan stabil, terus pas bassnya keluar kan terus turun. Oh iya, ngedrop itu. Ngedrop. Tapi kalau pakai kapasitor bank itu kan buat nyimpen dulu, jadi di kapasitornya udah kesimpan dulu, baru keluar, maksudnya masih aman gitu mas. Oh, tapi kalau misalnya 4 channel dipakein power bank juga nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh. Nggak ada yang bekas tuh mas power bank? Apa? Nggak ada power bank bekas ya? Ada banyak mas yang jual di itu apa? Di medsos juga ya mas. Oh, di sini nggak ada? Saya nggak punya kebetulan. Oh. Saya jarang pakai kapasitor sih mas. Oh iya. Tapi ya tetap aman-aman aja berarti kan? Aman. Insya Allah aman. Oke, berarti power ini dipasang di jok bawah. Di bawah jok sini. Di bawah jok dulu. Nanti setelah itu baru kabel ini yang dari head unit ke power ini kan nanti pakai apa? Pakai kabel RCA semuanya. Jadi komponen-komponennya kan pakai kabel semua mas. Nah, itu kualitas kabel itu juga ngaruh ke suara ya? Ngaruh, paling ngaruh itu sebenarnya nggak kabel sih. Yo ngaruh juga, cuma nggak begitu kerasa. Iya. Yang paling ngaruh itu paling utama itu head unit mas. Oh, head unitnya tetap. Head unitnya tetap. Semua itu kalau head unitnya bagus, branded itu Pioneer, Kenwood itu ngaruh. Oh, kalau ini kira-kira gimana? Sebenarnya tergantung alusnya sih mas. Karakternya kan berbeda-beda. Oh. Setiap head unit itu karakternya beda-beda. Oh. Kalau yang Kenwood itu detailnya ke bassnya lebih empuk kalau Kenwood. Kalau
Pioneer itu detail suara semua Oh iya. keluar. JVC sama Kenwood itu hampir sama, kan satu produk sama JVC Kenwood. Oh, kalau misalkan ini prosesor, nah itu buat apa Mas? Prosesor audio. Prosesor itu buat sebenarnya itu paling utama itu prosesor. Paling utama Mas. Kalau prosesor itu kita bisa nyeting, tapi nyetingnya harus pakai laptop. Oh. Oke. Oke. Kalau kayak gini misalkan nggak pakai prosesor berarti nggak bisa disetting, cuma ya udah natural dari Natural dari situ sama power. Kalau prosesor itu nyetingnya kan pakai laptop, jadi kita karakternya suaranya mau dikasih di sini bisa, suara vokal apa fokusnya di sini bisa, fokusnya di belakang bisa. Oh, oke. Sama ini Mas mau nanya, kalau two way sama three way itu beda di mana sih? Aku tuh bingung, masih bingung. Two way sama three way speaker, nah itu tuh gimana? Two way itu biasanya rata-rata anu Mas, modelnya kan two way itu karakternya di vokal sama subnya. Kalau three way itu mainnya semua. Oh, mid range-nya juga mid gitu ya. range, terus twitternya semuanya keluar. Oh, itu tergantung alatnya atau gimana Mas? Kalau ini Tergantung tergantung alat apa tergantung alat-alatnya. Oh, kalau ini berarti di mobilku ini jatuhnya ini apa? masuknya two way. Two way. Masuknya, oh, oke. Kalau three way itu contohnya ada apanya lagi berarti Mas? Biasanya kalau three way itu dibagi semua, dari sub sendiri, dari vokal sendiri, dari high mid low nya itu. Karena kalau three way itu high mid low. Pokoknya ada semua lah ya. Ya. Oke. Ini biar Kalau two way itu mainnya mid low. High-nya nggak ada, high-nya cuma kecil. Oh iya. Berarti ini paling PR-nya ke depan ya tambah pasang prosesor aja ya Mas. Iya. Kurangnya itu. Oke, kita nabung dulu. Sekarang guys, ini box yang bakal menjadi tempat subwoofer di mobil gua. Jadi ini dia udah ada ready beberapa ukuran. Ntar disesuaiin aja sama ukuran subwoofernya, sama ukuran bagasinya. Jadi tinggal sesuaiin sama itunya subwoofer yang di situ. Nah, di sini kira-kira ada apa aja nih di dialog ini kabel-kabel lumayan lengkap, terus ada kaca film juga jadi bisa sekalian pasang-pasang di sini. Terus nih stok head unit, terus tweeter ini cukup murah nih, TST120, terus ada speaker tweeter, terus aksesoris lainnya juga ada, dan itu. Jadi kalau misalnya belum beli barangnya, kalian bisa beli di sini langsung atau kayak gua, jadi kesini cuma masang, habis itu barangnya udah beli sendiri gitu. Ntar bakal gua jabarin aja kira-kira barang-barangnya habisnya berapa, terus pemasangannya juga berapa. Ntar di akhir video bakal gua jelasin tentang harganya. Dan recommended nggak nih produk-produk kayak merek Karman, terus ADX. Ini kan hitungannya merek yang bisa dibilang bagi beberapa orang belum pernah denger lah merek-merek ini gitu loh. Kayak nggak kayak Pioneer, JVC, Kenwood, Venom, nah nggak kayak gitu-gitu kan. Nah sekarang ya bisa bilang Karimun gue jadi mobil uji cobanya lah kayak gitu. Ini masih proses masang kabel ke power. Oke guys, jadi mobil gue udah selesai dipasang dan tadi proses pemasangan tuh dari habis Jumatan sih jam 1 dan ini udah mau jam 3 udah selesai. Cukup cepet pasang subwoofer, boxnya udah jadi. Kalau untuk custom box yang emang penempatannya kalian request itu belum bisa, jadi boxnya udah jadi gitu, tapi nggak ngambil space gede kok, dia kecil. Ya kalau di Karimun emang berasa, dan nanti akan gue tes suaranya kayak gimana dan akan gue jelasin lebih detail soal produk-produk yang gue pakai kualitasnya gimana. Nah
untuk kalian yang mau masang ini juga recommended banget sih, harganya murah banget untuk hitungan pemasangan. Dia ini mobil gue cuma kena 450. Tadi ya speaker mau dipasang cuma belum jadi, dan kayaknya sekalian nunggu peredam aja, jadi biar lebih maksimal, bongkarnya juga sekalian gitu. Nah ini lokasinya nanti gue cantumin di deskripsi, dan juga kontak personnya kalian bisa lihat di deskripsi aja nomor WA-nya. Ini pemasangannya juga rapi. Nah habis ini kita review dulu yuk. Jadi kita coba dulu, ini video belum selesai. Oke? Oke guys, jadi ini sehari setelah gue upgrade audio Karimun gue, dan yang gue rasain kualitas audionya jadi enak banget. Ada bassnya karena subwoofernya udah gue pasang. Tapi kemarin nggak jadi pasang speaker tambahan yang tadi mau gue pasang di bagasi, karena yaitu sekalian pasang peredam aja. Jadi mungkin gue bakal balik lagi. Nah kekurangannya kemarin itu adalah head unitnya mau nggak mau paling nggak ganti kayak merek Kenwood atau Pioneer, karena punya gue cuma Nakamichi, dan itu yang level bawah banget lah, bisa dibilang deckless, cuma bisa USB, aux, Bluetooth, tapi nggak ada deckless, jadi lebih murah, dan itu gue dapat harga 200.000 doang. Tapi kalau nggak upgrade pun ya juga cukup aja, dan prosesor itu juga mungkin nanti, karena ternyata pasang prosesor settingnya juga mahal gitu. Nah ini bakal gue liatin apa aja yang kemarin dipasang di mobil gue nih. Nih pertama kita dari depan dulu, fuse. Ini fuse udah kepasang, dan ini sekringnya ini fungsinya buat memutus aliran saat ada konslet, jadi nggak nyampe kemana-mana nih, jadi cuma bakal keputus di sini. Dan ini satu-satunya yang branded Venom di mobil gua ini. Terus nah ini power gua taruh di bagian bawah ini, depan, penumpang depan ini di sini. Dan ini kabelnya rapi ya, masangnya dia dimasukin gini kemarin, jadi dibongkar. Terus head unit juga kemarin sempat dibongkar buat kabel-kabelnya disambungin. Ini speaker Pioneer ya, gue depan udah ganti dari lama. Ini 350.000 udah mau pasang 2. Terus Twitter ini Soundstream 90.000. Head unit 200.000. Nah kalau yang ini itu power sekaligus sama subwoofer, gue dapat 500.000. Itu udah paket. Nah kalau fuse-nya tadi gue lupa bilang harganya. Fuse-nya ini sekringnya 45.000. Ini 45.000 gue belinya. Kayak gitu nih di belakang ya. Coba kita lihat. Wah jadi penuh banget bagasinya. Ini kardusnya belum gue turunin aja. Nih powernya pakai merek Karman CA400 dengan outputnya 8.000 power. Dan ini karena belum monoblok, jadi nggak perlu pakai bank kapasitor, jadi masih cukup lah dayanya. Kalau pakai monoblok itu harus pakai bank kapasitor, karena dia bassnya sekali dem gitu lumayan memakan daya yang cukup gede. Ini boxnya kemarin 150. Ini subwoofernya sekaligus kemarin ini sepaket nih, Karman nama merek ADX Fabulous 12. Ini nih boxnya kita sekalian turunin aja. Karman CA400. Ini Karman juga CM422, cuma belum kepasang. Yang ini bakal disimpan di mobil aja. Nah head unit Nakamichi, itu dia nih, jadi agak lega. Dan pemasangan itu kemarin pokoknya udah sama box cuma 450.000, jadi bersahabat banget, jadi recommended banget buat kalian mau pasang di dial up gitu. So mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan buat kalian yang mau tanya-tanya soal upgrade audio di Karimun gue ini, bisa langsung komen aja di kolom komentar, karena mungkin ada beberapa yang kurang gue jelasin. Dan jangan lupa pasang voltmeter. Ini berguna banget buat mantau tegangan listrik mobil kita gitu, jadi jangan sampai ngedrop gitu loh. Dan kalau ini masih aman juga, akinya kemarin nanya masih aman pakai ini, karena nggak perlu di upgrade lagi, karena ini dayanya nggak cukup gede.
Dan alternator kalau itu sebenarnya bisa di-upgrade pakai Baleno kalau kalian mau lebih aman pengisiannya kayak gitu. So, itu aja guys, semoga bermanfaat untuk video kali ini dan thank you banget buat Dialog yang udah masangin audio di mobil gue. Emang lokasinya agak jauh tapi worth it banget buat kesana buat pasang. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Lucu banget, gue gak pernah